Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma ba'd. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Baik semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan rekan-rekan walaupun di rumah ataupun dimanapun tetap dalam keadaan sehat, siaga, dan senantiasa semangat dalam belajar. Rekan-rekan sekalian, jumpa kembali hari ini dengan saya Wahyono. Mudah-mudahan tidak ada bosannya kita saling ingatkan, kita saling memberikan motivasi dan tentunya saling memberikan yang terbaik di antara kita semuanya. Teman sekalian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak mau merubah kebiasaanmu. Artinya apa rekan-rekan sekalian? Allah tidak akan merubah nasib kita jadi lebih baik lagi kalau kita tidak mau merubah atau menghilangkan kebiasaan buruk yang kita miliki. Mungkin kita banyak ya kebiasaan buruk. Suka ngeluyur mungkin, nongkrong, habis waktu untuk HP-HP-an saja. Habis untuk udut misalnya teman sekalian. Ataupun kebiasaan buruk yang lainnya. Tidur terlalu lama, kalau malam bergadang, sungkan, malas untuk belajar, buka buku misalnya. Malas garap tugas dari guru-guru kita, itu kebiasaan buruk teman sekalian. Dan Allah sudah berjanji, kalau ini tidak dihentikan, tidak dikurangi, maka akan membawa efek atau dampak buruk pada masa depan kita. Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kita tidak mau merubah kebiasaan buruk kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh saja teman sekalian, yang mereka akan berhasil. Karena sukses tidak mungkin akan dicapai dengan berpangku tangan. Semua butuh proses, rekan-rekan sekalian. Maka melalui tulisan yang kecil ini teman sekalian, mari kita saling berbagi. 99% kita itu bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita mau tekun, atau kita mau semangat, atau kita bersungguh-sungguh. Tapi 99% orang itu gagal karena banyaknya alasan. Jadi kalau kalian hari ini banyak alasan, ya sudah, itu berarti pilihanmu. Karena mau sukses ya kita sendiri, mau gagal juga kita sendiri. Maka manjada wajadi terus ada pada diri kita. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Kita lihat teman sekalian. Maka kalau hari ini kita gagal untuk memanage diri kita, gagal untuk mempersiapkan masa depan diri kita, maka tunggulah. Kita hanya akan mendapatkan hadiah di berikutnya, yaitu hidup yang tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan itu dicapai ketika kita itu punya yang namanya semangat hidup yang baik, dengan beribadah yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh, dan berdoa yang sungguh-sungguh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak ciptakan kita hanya untuk main-main saja. Allah enggak ciptakan kita hanya untuk hidup dan makan saja. Hidup, makan, tidur itu binatang teman sekalian. Kita manusia, beda. Manusia ada tugas, yaitu beribadah. Kalian hari ini menjadi pelajar. Belajar yang sungguh-sungguh itu adalah ibadah. Maka 3B sebagai bekal kita dalam mengarungi dunia belajar dan usaha ini agar kita mencapai kebahagiaan nanti adalah, satu, jadilah orang yang belajarnya sungguh-sungguh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kelak orang-orang yang mulia,
orang-orang yang hebat, orang-orang yang terdepan, kata Allah itu adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalian yang punya iman dan kalian yang punya ilmu, itulah nanti kalian jadi orang yang terdepan. Kalian jadi orang yang juara, kata Allah. Ketika punya iman dan punya ilmu. Baik kalian jadi juara di dunia, lebih lagi nanti juara di akhirat. Makanya rekan-rekan sekalian, tadi ayat yang saya baca awal itu penting sekali. Allah nggak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau merubah kebiasaan buruk kita. Saya yakin sampai hari ini pasti kita sering atau banyak kebiasaan buruk yang kita tekuni atau kita kerjakan sehari-hari. Maka sudah saatnya kita untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Karena itu akan mempengaruhi yaitu nilai kita di depan Allah dan nasib kita sendiri. Sehingga teman-teman sekalian, ya Allah rahmati, tadi saya sampaikan ya, 99% kita gagal karena kita banyak alasan. Dan 99% kita bisa berhasil karena kita tekun. Sekali lagi, ingat teman sekalian, jangan jadi orang bodoh ya. Orang bodoh itu pengen kaya nggak mau bekerja. Itu bodoh namanya. Orang bodoh itu pengen cerdas tapi nggak mau belajar, itu bodoh juga. Orang bodoh itu mau hebat tapi nggak ada ikhtiar. Jangan jadi orang bodoh teman sekalian. Orang bodoh itu hanya punya keinginan, hanya punya program, tapi nggak melaksanakan itu. Apa yang harus dia capai untuk mencapai keinginan itu. Jangan teman sekalian. Lebih-lebih teman sekalian ini adalah tantangan buat kita semuanya. Di zaman sekarang ini memang godaan begitu banyak buat kita. Tantangannya cukup berat. Saya yakin teman-teman pun juga pasti punya teman yang banyak. Dan teman-teman harus selektif. Di mana kita harus bergaul dan di mana kita harus tinggalkan. Karena temanmu adalah agamamu. Sampai-sampai orang bijak mengatakan, kalau kamu mau melihat siapa temanmu, seperti apa temanmu, lihat saja teman akrabnya. Nih teman sekalian, lihat saja teman akrabnya. Maka harus hati-hati dengan siapa kita bergaul. Rekan-rekan sekalian, cerdas intelektual pun nggak cukup untuk kita menjadikan bekal kebahagiaan sukses kita. Spiritual pun juga belum cukup. Emosional pun juga belum cukup. Tapi tiga-tiganya kita miliki semuanya. Orang sukses, orang hebat, orang yang berhasil itu ketika satu, dia punya kecerdasan spiritual. Bagaimana kita menjalankan agama kita, bagaimana kita patuh dengan agama kita, dengan Allah SWT, dan spiritual, bagaimana kita punya akhlak yang baik. Akhlakul karimah namanya. Baik akhlak pada sama manusia, akhlak pada diri kita, dan berakhlak pada Allah SWT. Itulah spiritual, teman sekalian. Yang kedua adalah kecerdasan intelektual. Bagaimana kita mampu menangkap peluang ini, apapun yang ada di depan kita itu dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Otak kita akan cerdas itu ketika kita mau belajar yang sungguh-sungguh. Dan ingat loh teman sekalian, makanan otak itu adalah membaca. Maka iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Semakin banyak kita membaca, semakin cerdas otak kita. Semakin tidak banyak membaca, maka jangan harap otak kita akan cerdas. Maka kalau hari ini teman sekalian, sahabat kalian yang paling bagus adalah buku. Kalau kepingin otak kita cerdas. Sahabatmu yang paling bagus adalah buku. Lihat saja teman sekalian. Kalau kamu pengen lihat kepada teman-temanmu, kalau siapa yang hari ini rajin atau tekun belajarnya, sama siapa yang hari ini enggak tekun belajarnya, lihat nanti waktu yang akan menentukan. Dan kalian akan lihat sendiri, siapa di antara mereka yang akan jadi pemenang. Ini jangan main-main teman sekalian. Walaupun hari ini kita masih SMP, ternyata rekan-rekan sekalian, masa depan orang itu kebanyakan
bisa dilihat daripada waktu usia masih SMP atau masih belajar di SMP. Lalu jangan lupa, spiritual kita kerjakan teman sekalian, intelektual kita harus kita kerjakan juga, lalu emosional, kecerdasan emosional. Bagaimana kita bisa membawa diri dimanapun berada. Membawa diri, rekan sekalian. Dan jangan terpengaruh kepada hasutan teman, jangan terpengaruh kepada perilaku rekan sekalian, rekan-rekan kita. Itu emosional kita bagus, teman sekalian. Kalau teman-teman kita condong pada keburukan, biarkan saja. Kita jangan ikut-ikutan. Teman kita waktunya habis untuk hura-hura, silahkan. Biar itu untuk teman kita saja. Kita jangan. Nanti waktu yang akan menentukan siapa yang jadi juara. Kitakah? Atau teman-teman kita yang hanya hura-hura saja. Dan itu tidak mungkin, teman sekalian. Mencapai kebahagiaan hanya dengan hura-hura. Maka setelah SMP nanti, teman-teman harus menentukan sikap kemana kita harus melanjutkan belajar. Di mana yang bisa menjadikan spiritual kita bagus, emosional kita bagus, intelektual kita bagus. Pasti teman-teman juga menentukan mulai hari ini, kemana nanti saya harus belajar. Agar aku dapat spiritualnya, agar aku dapat intelektualnya, dan aku dapat emosionalnya. Tentu ini ada solusinya. Teman sekalian, sekolahlah di SMK Muhammadiyah 1 Magelang. Di sana ada pendidikan spiritual, intelektual, dan emosional yang bagus. Di mana itu? SMK Muhammadiyah 1 Kota Magelang. Ayo mulai hari ini tentukan nasib kita dengan diri kita melalui apa? Belajar yang sungguh-sungguh, berdoa yang sungguh-sungguh, dan beribadah yang sungguh-sungguh. Ayo kita sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Kota Magelang. Terima kasih. Ini saja. Andaikan banyak salah, banyak khilaf, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya undur diri dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Bu? Iki lho, buke kuwi sirahe iki mules, wetenge iki mumet. Kuwi niku, Bu. Sing bener niku sirahe mumet, wetenge mules. Oh, ya wis ngono kuwi. Buke kat mau bengi ra iso bobok amblek, Nduk. Penyakit lele niku, Bu. Penyakit lele. Apa kuwi? Penyakit lele niku lemah, letih, lesu. Yalah, ngerti ku lele iki lele sing digoreng, Nduk. Sanes, Bu. Kula gadah obate, Bu. Apa kuwi, Nduk? Sekedap nggih, Bu, tak pendheke. Ya. Iki, Bu, cobi diunjuk. Apa iki? Tak ini ya, Nduk. Nggih, bismillah. Enak, Bu. Weh, apa iki, Nduk? Niku wedang uwoh, Bu. Niki lho enten tulisane gedhi. Weh, wedang uwoh. Kok iso entuk iki saka ngendi, Nduk? Niku damelane SMK Muhammadiyah Kota Magelang jurusan Farmasi Klinis Komunitas, Bu. Alah, berarti Ibu nyekolah kene SMK Muhammadiyah Kota Magelang ana benere, Nduk? Nggih, Bu. Enten meleh lho, Bu, obat sing tambah manjur. Apa kuwi? Sekedap. Niki lho, Bu. Cobi didahar. Weh, nah iki mah snack senangane Ibu. Iki mah solutif, Nduk. Aduh, Bu, ana-ana wae.